Selamat pagi Pak Kianto serta teman-teman kelas biologi. Perkenalkan kami dari kelompok C10 yang terdiri dari Michelle Putri Maharani, Kristiana Desri Aring, Cornelia Maria Dewi, dan Calvin. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Analisis kami mengenai tugas kelompok aplikasi biologi dalam industri dari hulu hilir dari PT Nippon Industri Corpido Tbk. Di sini kami akan membahas mengenai instruksi, proses produksi dan pengolahan limbah. Next. Perusahaan dengan penamaan modal asing dengan PT Nippon Industri 1996 yang meluncurkan produk dengan merek dari dengan produksi roti tawar dan roti manis. Next. Penyediaan bahan baku yang pertama itu ada tepung terigu, di mana tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti Saccharomyces cerevisiae dan air, lalu ada ragi, telur, dan margarin. Dengan meningkatkan mutu serat bagi tubuh roti, dapat berbagai macam zat gizi yang ditambahkan pada roti, contohnya vitamin B. Kemudian bahan isian itu ada coklat, keju, kelapa, stroberi, mocha, srikaya, dan vanila. Memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam jenis roti yang halal. Next. Pada proses produksi yang pertama adalah sponge mixing. Ini adalah pengadukan adonan yang berisi terigu, air, dan ragi. Lalu dilanjut dengan proses fermentation. Fermentasi adonan dilakukan selama 3-4 jam untuk mendapatkan tekstur adonan yang baik. Kemudian dilakukan proses dough mixing, pencampuran adonan dengan gula hingga didapatkan tekstur, cita rasa, dan aroma yang lezat. Lalu yang keempat adalah dividing atau pemotongan adonan. Pada step yang kelima adalah rounding atau pembulatan adonan, dilanjut dengan pressing yaitu pemipihan adonan untuk menghilangkan gas pada adonan. Selanjutnya adalah proses panning yaitu menempatkan adonan pada loyang dan dilanjut dengan final fermentation yaitu fermentasi pada ruangan khusus dengan suhu dan kelembapan yang terkontrol. Selanjutnya dilanjutkan proses baking atau pengovenan adonan selama 10-30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan proses cooling atau mendinginkan adonan untuk menghilangkan kandungan air yang tersisa pada roti. Dilanjut dengan proses packing atau pengemasan roti dan distributing atau mengedarkan dan mendistribusikan roti ke seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya produksi bersih. Yang pertama yaitu tata ulang penyimpanan. Tempat penyimpanan bahan merupakan salah satu penunjang dari kualitas produk yang dihasilkan. Tempat penyimpanan dapat dibedakan antara tempat penyimpanan bahan-bahan dan tempat penyimpanan produk. Manfaat lainnya yaitu mampu menjaga kualitas produk dan peningkatan produktivitas penjualan. Yang kedua, proses pengadukan. Limbah yang dihasilkan pada saat proses pengadukan adalah sisa adonan yang menempel pada mesin pengaduk. Produksi bersih yang dapat dilakukan adalah lebih cermat dalam mengumpulkan sisa adonan sehingga adonan dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Yang ketiga, proses penimbangan bahan. Ceceran tepung terigu serta bahan lainnya yang tidak masuk ke dalam wadah timbangan. Produksi bersih yang dilakukan berupa lebih berhati-hati saat proses penimbangan bahan-bahan yang bersifat tepung atau powder. Yang keempat, proses pencetakan adonan. Sisa adonan roti yang tidak ikut tercetak. Produksi bersihnya adalah lebih berhati-hati dalam melakukan proses pencetakan adonan agar bahan yang terbuang tidak terlalu banyak, serta mengumpulkan sisa-sisa adonan roti yang tidak tercetak untuk diproduksi kembali. Yang kelima, proses pemanggangan. Roti yang tidak memenuhi syarat seperti tidak mengembang sempurna atau gosong. Produksi bersihnya berupa lebih cermat dalam mengatur suhu dan waktu oven agar tidak terjadi gosong pada roti. Yang terakhir, pemanfaatan limbah. Kulit telur sebagai pupuk organik adalah salah satu limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan roti ini. Kulit telur mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai pupuk organik yang mengandung banyak unsur hara. Bahan organik ini merupakan senyawa-senyawa yang meliputi lemak, karbohidrat, serta protein yang dapat diuraikan oleh mikroba. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan limbah.
limbah yang terdapat pada PT ini terdapat 4 limbah, yaitu limbah padat, cair, debu atau gas, serta limbah suara atau kebisingan. Pada limbah padat, pengolahannya perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berpengalaman untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya pencemaran lingkungan. Dan yang selanjutnya pada limbah cair, perseroan bekerja sama dengan pihak kawasan industri yang melakukan pengolahan limbah cair karena pabrik ini berlokasi di area kawasan industri. Pengolahan limbah itu diolah secara mandiri melalui pemasangan sarana pengolahan air limbah dan fasilitas water cycle. Dan pada limbah debu dan gas, perseroan senantiasa menjaga lingkungan kerja perseroan agar terbebas dari gangguan debu dan gas dengan membuat sistem sirkulasi yang baik sehingga sirkulasi udara tetap terjaga. Dan pengolahan limbah terakhir yaitu limbah suara atau kebisingan, perseroan pun juga menjaga tingkat kebisingan agar tidak melebihi ketentuan yang berlaku, salah satunya dengan memilih peralatan atau mesin-mesin yang tidak menimbulkan kebisingan yang melewati batas normal. Kemudian selanjutnya, setelah dicari datanya, ternyata pengaduan masalah lingkungan pada pihak pabrik, perseroan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan dari masyarakat maupun pemerintahan. Dan kemudian kebijakan juga perseroan senantiasa mengevaluasi secara berkala kebijakan tentang lingkungan dengan melakukan identifikasi, kontrol, dan menghindari atau meminimalisasi penggunaan bahan-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.